kembali lagi dengan Ibu Suci. Hari ini Ibu akan memberikan penjabaran tentang karakteristik planet-planet pada kelas 6. Simak baik-baik ya materi yang akan Ibu sampaikan. Materi kelas 6, tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran kedua. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Pada sehat semua ya, alhamdulillah hari ini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, tadi kita sudah berdoa bersama-sama sebelum kita memulai materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, di sini adakah yang tahu tentang sistem tata surya? Apa saja yang ada di tata surya? Ya, di tata surya itu ada apa saja? Ada planet, ada matahari, ada benda langit lainnya seperti komet, asteroid, meteorit, seperti itu. Ada juga bulan. Bulan itu adalah satelitnya bumi. Kemudian, tahu tidak apa sistem pusat tata surya kita? Ya, benar sekali. Pusat tata surya kita adalah matahari. Nah, materi sebelumnya, di video sebelumnya Ibu sudah membahas tentang benda langit seperti bintang, meteor, dan komet di video sebelumnya. Kemudian ada tokoh antagonis dan protagonis dalam cerita fiksi dan ada juga tentang iklan. Nah, kita terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional yaitu Ibu Kita Kartini. Sudah hafal ya tentang lagu Ibu Kita Kartini. Sudah dari kelas bawah kita menyanyikan terus-menerus lagu nasional tersebut. Ibu Kita Kartini termasuk salah satu pahlawan wanita yang menegakkan pendidikan untuk kaum wanita agar kaum wanita dapat bersekolah juga. Nah, di sini di materi yang akan Ibu sampaikan kita akan membahas tentang
planet-planet penyusun tata surya, kemudian karakteristik apa saja yang dimiliki planet-planet, dan membedakan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang ada di cerita fiksi. Nah, siapkan dulu saat menonton video, siapkan dulu. Kalau ada bahan bakar, bahan ajar, silahkan untuk disiapkan buku LKS, buku tulis, kemudian alat tulis. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ke slide selanjutnya, kita menyanyikan salah satu lagu yang Ibu sediakan agar anak-anak dapat dengan mudah menghafal nama-nama planet. Diperhatikan dulu, kemudian kita menyanyi bersama-sama. Baik, 2 kali ya, 1 diperhatikan, yang selanjutnya kita menyanyi bersama-sama. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Nama-nama planet dalam tata surya jumlahnya 8, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Planet Merkurius, planet yang terkecil, Jupiter terbesar, bercincin Saturnus, Venus si kejora, Mars planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Nama-nama planet dalam tata surya jumlahnya 8, yuk kita hafalkan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Planet Merkurius, planet yang terkecil, Jupiter terbesar, bercincin Saturnus, Venus si kejora, Mars planet merah, tempat tinggal makhluk hidup di planet bumi. Nah, terima kasih. Tadi sudah menyanyikan sembari untuk menghafal nama-nama planet. Sudah hafal ya? Lagunya juga sangat mudah untuk dihafalkan dan ditirukan. Nah, apakah anak-anak perhatikan saat senja, planet apa yang kalian lihat di langit? Saat senja pasti ada bintang yang sangat-sangat terang. Itu adalah planet. Apakah planet itu? Ya, itu adalah planet Venus. Kenapa hanya Venus yang terlihat, sedangkan planet yang lain tidak? Mari kita bahas. Hai teman belajar, tahukah kamu ciri-ciri planet yang ada di tata surya? Yuk kita bahas, tonton video ini sampai habis ya. Planet yang pertama adalah Merkurius. Planet ini merupakan planet terkecil, diameternya adalah 4.879 km. Planet ini juga merupakan planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari, yaitu 57 juta kilometer. Planet berwarna abu-abu ini bersuhu 430 derajat Celcius pada bagian yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius pada bagian yang membelakangi matahari. Planet selanjutnya adalah Venus. Planet ini sering muncul pada pagi dan sore hari, maka dari itu planet ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Selain itu, planet ini juga memiliki warna putih kekuningan.
Planet Venus berjarak 108 juta kilometer dari matahari dan memiliki diameter sebesar 6.052 kilometer. Nah, planet selanjutnya adalah planet tempat kita tinggal, yaitu Bumi. Jarak dari Bumi ke matahari adalah 149,6 juta kilometer. Warna planet kesayangan kita ini adalah biru kehijauan. Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup karena Bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Sehingga Bumi memiliki cukup air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, Bumi juga memiliki atmosfer yang mengandung banyak oksigen. Itulah kenapa kita makhluk hidup bisa tinggal di Bumi. Selanjutnya adalah planet Mars. Planet ini sering disebut sebagai planet merah karena permukaannya yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Dan planet ini memiliki diameter 6.779 km. Planet selanjutnya adalah planet terbesar yang ada di tata surya, yaitu Jupiter. Diameter planet ini adalah sekitar 139.820 km. Jarak antara planet Jupiter dengan matahari adalah sejauh 778,55 juta kilometer. Nah, kalau warna planet ini kelihatannya kayak berlapis-lapis gitu ya, kombinasi dari warna orange dan putih. Planet selanjutnya adalah planet yang punya cincin nih, yaitu Saturnus. Cincinnya ini terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Warna dari planet ini adalah putih kekuningan. Diameter planet ini adalah 116.463 km. Jarak antara planet ini dengan matahari adalah 1,4 miliar kilometer. Selanjutnya adalah planet berwarna biru muda, yaitu Uranus. Diameter planet ini adalah 50.724 km. Uranus memiliki cincin yang melingkar secara vertikal. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin loh, yaitu negatif 224 derajat Celcius. Nah, planet terakhir yang ada pada tata surya kita adalah Neptunus. Planet ini berwarna biru dan berdiameter 49.244 km. Planet ini letaknya paling jauh nih dari matahari. Teman belajar tahu nggak berapa jarak antara planet Neptunus dengan matahari? Yap, 4,5 miliar kilometer. Nah, itu tadi beberapa fakta dari planet yang ada di tata surya kita. Keren-keren banget kan? Teman belajar, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Hai teman belajar, tahukah? Nah, selanjutnya Ibu ada Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Asah Otak. Video menarik kali ini adalah tentang tes pengetahuan umum, kuis tentang luar angkasa. Seperti biasa, nantinya akan ada 10 soal. Kamu punya waktu 5 detik untuk menjawab setiap soalnya. Apakah kamu sudah siap? Ayo kita mulai. Soal pertama, yang dijuluki planet raksasa adalah Saturnus, Mars, Uranus, atau Jupiter. Tadi apa? Planet raksasa tadi apa? Ya. Jawabannya adalah Jupiter. Soal kedua, planet terpanas di galaksi kita adalah Merkurius, Venus, Mars, atau Saturnus. Benar sekali, Venus adalah planet terpanas. Soal ketiga, galaksi tempat tinggal kita adalah galaksi biru, galaksi Bima Sakti, galaksi Andromeda, atau galaksi titik hitam. Galaksi apa? Ingat-ingat pembelajaran sebelumnya. Video selanjutnya apa? Jawabannya adalah galaksi Bima Sakti. Tangan. Soal keempat, benda langit yang sering disebut bintang berekor adalah asteroid,
komet, meteor, atau black hole? Jawabannya adalah komet. Soal kelima, siapa manusia pertama yang berhasil keluar angkasa? Buzz Aldrin, Yuri Gagarin, David Scott, atau Alan Shepard? Yuri Gagarin dari Uni Soviet atau yang sekarang disebut dengan Rusia. Nah, sejauh ini berapa soal yang bisa kamu jawab? Ayo kita lanjut. Hewan pertama yang keluar angkasa adalah seekor tikus, kucing, anjing, atau laba-laba. Jawabannya adalah anjing. Soal ketujuh, tempat tinggal astronot di luar angkasa disebut ISS. Kepanjangan dari ISS adalah International Space Station, International Station Space, International Space Service, atau International Service Space. Jawabannya adalah pilihan A, International Space Station. Soal ke-8, program luar angkasa yang disebut program Viking ditujukan untuk meneliti planet Jupiter, Mars, Venus, atau Saturnus. Jawabannya adalah planet Mars. Soal ke-9, awan antar bintang di luar angkasa sering disebut dengan nebula, black hole, Sirius, atau helix. Jawabannya adalah nebula. Soal terakhir nih guys, benar atau salah jejak kaki bekas astronot yang mendarat di bulan masih ada sampai sekarang? Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Bulan tidak punya atmosfer sehingga tidak ada yang mengikis permukaannya. Jejak ini diperkirakan akan tetap bertahan sampai 100 juta tahun. Nah guys, itulah 10 soal tentang tes pengetahuan umum mengenai luar angkasa. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak pembahasan dan soal-soal kuis tentang planet. Nah, sekarang kita akan lanjut ke permainan. Kita akan mensimulasikan untuk revolusi bumi terhadap matahari. Sebelumnya, apa itu revolusi? Ya, revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Sedangkan rotasi itu apa anak-anak? Ya, rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kemudian, apa itu meteor dan komet? Tadi saat di kuis ada ya, untuk meteor adalah benda kecil yang mengelilingi planet. Kalau komet adalah benda langit yang memiliki ekor ya. Selanjutnya, nah di dalam satu kelas kalian membuat kelompok, kemudian memainkan perannya masing-masing. Perhatikan ya untuk video berikut. Di sini adalah video revolusi planet. Siapa? Revolusi planet adalah planet. Yang merah itu adalah
kalian tadi melihat video-video revolusi, kemudian bisa kalian praktekkan dengan teman-teman kalian untuk simulasi dari revolusi planet terhadap matahari. Nah, setelah itu kalian bisa mengerjakan lembar kerja seperti ini. Kalian jodohkan planet tersebut namanya apa. Contoh ini 1. Planet ini apa? Planet yang biasanya disebut planet merah. Ya, planet ini yang nomor 1 adalah planet Mars. Kemudian nomor 2. Nomor 2 ini adalah planet yang paling besar. Apa itu? Ya, benar. Planet nomor 2 ini adalah planet Jupiter. Kemudian ini untuk planet yang ketiga, apa anak-anak? Planet ketiga, planet yang sering disebut dengan bintang fajar atau bintang senja, apa? Ya, adalah planet Venus. Nah, planet Venus ya. Planet Venus. Kemudian nomor 4 adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Apa? Ya, Merkurius. Kemudian terakhir adalah planet tempat tinggal kita adalah Bumi. Ya, terima kasih sudah menyimak tentang penjabaran dari karakteristik planet. Kemudian Ibu ada satu materi, satu cerita tentang matahari dan bulan. Di sini ceritanya sangat menarik, jadi diperhatikan baik-baik ya. Kemudian catat apa saja latarnya, tokohnya siapa saja, latar-latarnya di mana saja, seperti itu. Disimak kemudian dicatat. Halo semuanya, apakah itu matahari dan bulan? Mengapa mereka berada di antara dua gadis itu? Kita ikuti kisahnya bersama WA Fairy Tales. Pada suatu masa, hiduplah dua orang gadis miskin bernama Rahel dan Vera. Mereka tinggal di sebuah desa bersama seorang ibu yang sudah tua. Mereka berdua hidup rukun dan merawat ibu mereka dengan sangat baik. Dua bersaudara itu harus bekerja keras demi mendapatkan uang untuk ibu mereka. Mereka menyewa lahan dari seorang tuan tanah yang serakah dengan biaya yang sangat tinggi. Tahun itu banyak rakyat mengalami kelaparan karena kemarau berkepanjangan. Demikian pula Rahel dan saudara perempuannya. Mereka terpaksa meminta bantuan kepada tuan tanah untuk memberi makan ibu mereka. Tidak bisa. Kalian belum membayar hutang yang kemarin dan sekarang akan meminta makanan? Tolonglah, kami kehabisan makanan dan ibu kami sangat lemah. Kami berjanji akan mengembalikan makanan bersama hutang kami padamu. Tidak semudah itu. Kalau mau silahkan ambil, tapi kalian harus membayarnya dengan sekantong koin emas untuk sebungkus makanan. Jika kalian tidak bisa membayarnya, kalian berdua harus menjadi budakku seumur hidup. Mereka tidak bisa membiarkan ibu mereka kelaparan. Maka Rahel dan Vera menyetujui perjanjian itu. Akhirnya, aku akan memiliki dua budak yang cantik dan bekerja keras. Setelah merawat ibu mereka dengan baik, mereka berbincang dengan cemas. Kudengar ada harta karun yang terkubur di puncak gunung desa ini, tapi tak seorang pun tahu pasti tempatnya. Jika kita bisa menemukannya, kita bisa membayar semua hutang dan mengobati ibu kita, bahkan membantu tetangga. Ayo kita cari. Dengan tekad kita, aku yakin kita akan menemukannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari harta karun itu. Mereka bertanya pada setiap orang, tetapi mereka tidak lebih tahu. Dasar gila, jika aku tahu di mana harta karun itu berada, pasti akan kuambil sendiri. Mengapa aku harus menunjukkannya pada kalian? Saat menjelajahi hutan, tiba-tiba dua gadis itu melihat seekor rusa cantik terancam serigala-serigala ganas. Dia terpojok di pokok pohon. Rusa yang malang, aku tidak bisa membiarkannya dimangsa serigala. Sambil membawa obor, Rahel dengan berani bergegas mengusir kawanan serigala itu. Mereka pun melarikan diri. Rusa kecil itu pun selamat. Jangan takut, kau aman sekarang. Cantik sekali, bolehkah kita membawanya? Dengan senang hati mereka membawa rusa kecil itu. Tak lama kemudian, mereka melihat wanita tua membawa keranjang yang berjalan sendirian di tengah hutan. Wanita tua itu tidak menyadari sebuah koin emas jatuh dari keranjangnya. Jika kita mengambil koin emas ini, kita akan memiliki cukup uang tanpa harus bersusah payah mencari harta karun. Tapi ini milik wanita tua malang itu. Dia mirip ibu, bagaimana dia nanti tanpa uang ini? Akhirnya mereka memutuskan untuk memungut koin emas itu dan dengan senang hati mengembalikannya kepada sang wanita tua itu. Nenek, keranjangmu robek. Koin-koin emas ini terjatuh dari keranjangmu. Kami kembalikan padamu. Wanita tua itu sangat gembira. Tiba-tiba dia berubah menjadi peri yang cantik. Rusa kecil itu menghampirinya dengan gembira. Aku adalah peri, dan rusa kecil ini peliharaan kesayanganku. Terima kasih. Pertama, kalian telah menyelamatkan si rusa dari kawanan serigala. Kedua, tidak mengambil uang wanita tua yang lemah. Mengapa kalian ke hutan ini? Rahel dan Vera menceritakan keadaannya kepada sang peri. Kami sedang mencari harta karun di tempat ini.
tapi kami belum tahu di mana tempatnya. Hah? Aku punya hadiah untuk kalian. Rahel kuat dan berani seperti matahari, dan Vera polos dan jujur seperti bulan. Keduanya akan berguna bagi kalian untuk menemukan harta karun itu. Tapi ingat, jangan sampai harta karun itu jatuh ke tangan orang jahat. Vera dan Rahel dengan gembira berterima kasih kepada peri. Lalu secara mengejutkan, peri dan rusa tiba-tiba menghilang. Bagaimana caranya batu ini bekerja? Batu matahari, tolong bantu kami menemukan harta karun itu. Ajaib, batu itu berubah menjadi matahari kecil yang melayang-layang. Dua bersaudara itu takjub dan mengikutinya. Matahari kecil itu memandunya ke sebuah bukit. Rahel dan Vera melihat pintu masuk ke sebuah gua. Matahari kecil melayang masuk, mereka pun mengikutinya. Di dalam gua, sebuah sungai lava yang membara menghalangi mereka. Di seberangnya nampak sebuah pintu batu yang aneh. Matahari kecil itu bersinar di sebelahnya. Kakak, sepertinya di balik pintu batu itu adalah tempat yang kita cari. Matahari kecil itu meminta kita untuk membukanya. Tapi bagaimana caranya menyeberangi sungai lava ini? Biar aku coba dulu. Batu bulan, tolong bantu kami menyeberangi sungai lava ini. Ketika Vera selesai berbicara, batu itu berubah menjadi jembatan bulan yang berkilau. Dengan senang hati mereka melintasi jembatan itu menuju ke seberang. Batu matahari kembali pada Rahel. Mereka mendorong pintu batu, lalu takjub dengan apa yang mereka lihat. Harta yang sangat banyak, penuh dengan emas dan perak yang berharga. Keduanya mengisi tas mereka dengan emas. Setelah cukup, pintu batu itu tertutup kembali. Kedua bersaudara itu melintasi jembatan, lalu batu bulan kembali kepada Vera. Mereka berhasil kembali dengan kantong-kantong berisi emas. Sesampainya di rumah, Rahel dan Vera memberikan emas kepada Tuan Tanah untuk membayar hutang. Tuan Tanah sangat terkejut. Mereka juga menggunakannya untuk membeli makanan dan obat-obatan, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin di desa itu. Halo semuanya, apakah itu matahari dan bulan? Mengapa mereka berada di antara dua gadis itu? Kita ikuti kisahnya bersama Wa Fairy Tales. Pada suatu masa, hiduplah dua orang gadis miskin bernama Rahel dan Vera. Mereka tinggal di sebuah desa. Apa saja? Di sini siapa tokoh utama dari cerita tersebut anak-anak? Ya, ceritanya itu tokoh utamanya adalah Rahel dan Vera. Kemudian tokoh antagonisnya siapa? Ya, Tuan Tanah tadi, karena Tuan Tanah sangat bengis dan sangat licik, ingin menjadikan Rahel dan Vera budaknya. Kemudian siapa tokoh tambahnya? Tadi ada Ibu Peri dan ibunya Rahel, seperti itu. Kemudian sini Ibu tanya, apa itu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana? Bagaimana cara membedakan tiga latar tersebut? Mari simak dulu penjabaran video yang sudah Ibu sediakan. Latar tempat, waktu, dan suasana. Penjabaran dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama, latar tempat. Berhubungan dengan lokasi terjadinya suatu peristiwa. Latar waktu adalah berhubungan dengan masalah kapan terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan latar suasana berhubungan dengan suasana yang terjadi dalam suatu cerita. Contoh latar tempat. Di lapangan, di rumah, di taman, di sebuah desa, di sekolah, di kota, dan di istana. Contoh latar waktu. Di pagi hari, di saat matahari bersinar, tengah hari, pukul 5 sore, dan tengah malam. Contoh latar suasana. Ramai, tegang, takut, gelisah, sedih, terharu, dan bahagia. Nah, tadi anak-anak sudah mendengar penjabaran tentang latar tempat, latar waktu, dan latar suasana beserta contohnya. Nah, dari cerita permata, matahari, dan bulan tadi, kalian cari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh untuk video tadi, cerita permata, matahari, dan bulan. Latar tempatnya di mana? Ya, di desa, di jembatan, di hutan, dan di gua. Kemudian latar waktunya musim kemarau, kemudian di malam hari. Latar suasananya tadi ada sedih, tegang, gelisah, dan bahagia. Bahagia karena sudah menemukan emasnya. Ya,
Pintar sekali. Nah, di sini tadi Ibu sudah memberikan materi apa saja anak-anak? Ya, kita simpulkan bersama. Ada planet penyusun tata surya ada 8. Apa saja tadi? Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, udah sampai situ saja. Kemudian masing-masing planet ada ciri khasnya masing-masing seperti yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, bagaimana penjabaran dari materi yang sudah Ibu Suci sampaikan? Sudah jelas ya tentang karakteristik planet dan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ya, di sini kalian bisa mendownload evaluasi yang sudah Ibu sediakan. Linknya ada di kolom deskripsi. Bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Untuk Ibu lihat evaluasinya seperti apa. Sudah paham apa belum? Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menyimak baik-baik penjabaran dari video yang sudah Ibu sampaikan. Cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.